dengan Kakanda siapa saya berbicara sekarang? Nur Alim Anugrah Amir SD. Biasa dipanggil Alim. ya, jadi Kakanda Alim. Mohon maaf, perkenalkan kami dari Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan dari Universitas Negeri Makassar. Di sini kami akan meminta waktu Kakanda Alim untuk diwawancari sebentar. Apakah Kakanda bersedia? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, Kak, sudah berapa lama Kakanda bekerja sebagai pengawas di sini, Kak? Di proyek ini sudah 7 bulan ya. 7 bulanan. Untuk saat ini, Kak, proyek apa yang sedang dijalankan, Kak? Proyek saat ini yang dijalankan itu deh Spam Minasata atau jaringan distribusi utama perpipaan. Ya, baik. Untuk proyek ini, Kak, jenis alat berat yang digunakan seperti apa, Kak? Bisa nupos dulu sih. Kemarin itu deh dari pertigaan jalan masuk Galesong itu kita awal di situ menggunakan pekerjaan metode HDD. Di proyek kami ini deh JDU Spam Minasata menggunakan 3 metode kerja, yaitu boring manual, yang kedua OpenCAD, yang ketiga HDD. Dan di sini kemarin deh jalan nasional itu kita menggunakan metode HDD. Itu metode HDD pertama kali dilaksanakan di Makassar sejauh ini. Itu HDD singkatan dari horizontal drilling. Itu pengeboran deh. Misalkan dari pit halte ini deh sampai di sana deh. Yang ada balon lah contohnya tuh. Di sini alat, di sana exitnya kita ngebor ke bawah supaya tidak merusak bangunan orang. Di sana keluar. Jadi nanti pada saat gelar pipanya di sana kita tarik ke sini deh. Itu biasa kita namakan pullback. Sedangkan metode OpenCAD itu deh kita gali secara memanjang. Gali memanjang sepanjang mungkin, terus kita join di atas. Join pipa seperti ini deh. Join setelah joinan semua terpasang kita turunkan pipa, kemudian kita timbun, kita lakukan pemadatan agar tidak terjadinya amblas. Borman sendiri itu deh, itu metode manual ya deh. Borman itu antara mungkin ada dari suku Jawa sini. Tidak ada, Kak. Itu kan metode Borman itu deh hanya dikuasai oleh orang Jawa. Misalkan dari sini titik gelennya deh. Di sana deh yang tiang yang ada urban semangka apa itu ya. Dia boring deh, ada alat khususnya juga. Dia boring, dia join, dia gotong royong itu pipa dia masukkan. Ada yang dari ujung narik, ada yang ujung sini dorong deh. Seperti itu metode kerja kita di JDU Spam Minasata. Baik, ada pertanyaan selanjutnya itu dalam proyek ini jenis alat berat yang kakak pakai sekarang itu apa dan fungsinya itu bagaimana? Alat berat yang digunakan saat ini ada. Saat ini itu deh kita menggunakan hanya hexa dan dump track. Fungsinya hexa itu deh pada saat penggalian contohnya ini interkoneksi dan penggalian titik pit yang akan kita lakukan pengeboran yang HDD yang contohnya alat dump track itu fungsinya pada saat kita gali ini deh. Kebetulan dump tracknya hari ini libur kalau hari Minggu, jadi tidak ada, kita tampung dulu. Kebetulan tadi kita sudah diizinkan untuk tampung bekas galiannya. Seperti itu deh fungsinya alat yang digunakan. Termasuk butt fusion itu alat yang digunakan deh. Butt fusion itu sendiri berfungsi untuk joinan pipa deh. Contohnya seperti joinan deh. Ini bisa di video itu. Itu kita tidak menggunakan lem atau alat perekat lainnya. Kita hanya menggunakan fusion, ada pemanasnya ada waktunya sesuai diameter pipa. Setelah pemanasan kita lepas, kita melakukan pendinginan sesuai dengan waktunya juga. Seperti itu deh. Pertanyaan selanjutnya itu Kak, merek apa dan berapa harga alat berat yang sedang digunakan dalam proyek ini? Alat berat mereknya, Iya, dan harga. merek, harga dan
Ini mereknya dek PC 755. Ini mohon maaf ya dek, tentang harga kan saya dari kontraktor utamanya Wika. Sedangkan dari Supon ini dek yang pengadaan alat PSM kerjasama operasional kita, saya deh ini Wika PSM. Jadi masalah pembayaran itu PSM yang bayar deh. Ada lagi? Sama. Untuk alat beratnya kak, untuk alat beratnya sendiri ini milik pribadi atau milik siapa kak? Ini kebanyakan di sini deh itu ada bosnya masing-masing deh, pemilik alat yang menjalankan hanya operatornya. Terus kak, faktor apa saja yang menurut kakak ini mempengaruhi efisiensi kerja alat berat? Faktor apa saja Faktor apa saja yang menurut kakak ini mempengaruhi efisiensi kerja alat berat? untuk menggunakan alat berat? Ya kak. Efisiensi. Contohnya kan kalian tahu seperti ini lebarnya deh, 350 kan makan waktu. Contoh kecilnya saja deh. Terus pada saat penekanan pipa, pada saat kita juga mau gelar pipa itu, pada saat full deck kita butuh bantuan EXA untuk naikkan di dump track, ujung belakangnya dump track, di belakangnya itu kita buatkan semacam gerobak supaya pipa kita tidak ada kelecetan deh. Bagaimana cara memaksimalkan efisiensi alat berat dalam bekerja? Memaksimalkan efisiensi alat berat saat bekerja. Memaksimalkan alat beratnya. Iya kak. Dalam bekerja, Kak. Dalam bekerja. Iya kak. Memaksimalkannya itu deh, ya kita kan lihat kondisi lapangan dulu deh. Kita lihat kondisi lapangan. Apabila kondisi lapangan mendukung, kita kerjakan mungkin waktunya agak singkat. Tapi apabila kondisi lapangannya tidak mendukung, kita butuh alat bantu lain seperti head crane. Pada saat kita begini kan, contohnya kemarin itu di sana ada unit, otomatis kita butuh head crane untuk angkat unitnya deh. Keselamatan. Kalau untuk prosedur keselamatan kerja, apa yang selalu kakak patuhi saat mengoperasikan alat berat? Dan bagaimana cara mengantisipasinya kak? Oh yes. Kan ini saya selaku pengawas ya deh. Iya kak. Terus saya yang selalu terapkan itu deh untuk alat pelindung diri yang digunakan oleh operator, helper, pelaksana, safety office, semua sama deh APD-nya. Helm. Kita itu tidak bisa, walaupun kita menggunakan helm tapi kita tidak menggunakan tali dagu, kita dikatakan tidak menggunakan helm deh. Sama saja bohong, Kak. Sama saja bohong. Oh, Kedua rompi, sepatu safety. Hanya itu deh. Terus efisiensi cara menghindari kecelakaan ya. Iya, Kak. Alhamdulillah deh. Itu pada saat penggalian seperti ini dibawa, kan ini operatornya nggak ada deh. Sudah penggalian tadi. Kita itu menggunakan alat komunikasi HT. hati-hati. HT. Karena kan misalkan operator di atas, jalannya memanjang, operator tidak terlalu melihat jelas, itulah fungsinya HT deh. Untuk mengarahkan semua. Ya, Saling terhubung. ya paling di kerjaan itu deh biasa terjadi insiden atau zero fatality ya, atau fatality gara-gara miskom, hanya miskomunikasi. Jadi opsi lain itu misalkan HT-nya rusak apa, kan kita bisa gunakan ponsel. Ya. Iya. Tapi saya Pertanyaan terakhir, Pak, apa saja bahaya yang sering dihadapi oleh para pekerja dalam alat berat dan bagaimana cara mengantisipasinya, Pak? Bahaya yang sering dihadapi oleh alat berat dan cara bagaimana? Contohnya deh, potensi bahaya yang dihadapi itu deh pada saat kita penggalian kita gali di bahu jalan, contohnya otomatis alat kan di jalan. Cara
mengantisipasinya itu dek, kita menggunakan lagman atau mengatur lalu lintas. Kita gunakan 2 di sisi kiri jalan, 2 di sisi kanan. Terus menggunakan komunikasi HT, tahan dulu di sana, tahan dulu di sini, jalankan seperti ini. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk pertanyaan terakhir Kak, apa saran Kakanda untuk kami ini jika terjun ke lapangan Kak? Kalau saran dari saya deh, pada saat semoga ya deh, jadi di lapangan khususnya kan ada beberapa bidang itu deh di lapangan. Di Wika sendiri deh itu ada beberapa. Yang pertama manajer proyek, yang kedua itu pelaksana utama atasan saya sendiri, kemudian kasih HSE atau kepala ketiga dan kasih komersial dan teknik. Saran saya deh untuk ke lapangan, apa tadi pertanyaannya? Jika kami terjun ke lapangan nantinya. Terjun ke lapangan deh, misalkan ada selaku kuisi ya, quality control, ada pelaksana, ada teknik, pelaksana dan teknik itu harus sinkron deh, harus sinkron. Misalkan pelaksana, dari gambar kita lihat kondisi lapangan tidak mendukung, pelaksana komunikasi ke teknik. Ini Pak, di gambar begini, sedangkan kondisi lapangan seperti ini. Kita rundingkan sama-sama antara pelaksana dan teknik, rundingkan cari jalan keluar apabila kita bisa lepas dari gambar deh. Selama itu proyek masih bisa berjalan. Dan kuisi selalu memantau, contoh ada pengecoran, ambil sampelnya deh. Apakah betul ini yang kita loadingkan itu beton celinnya sesuai dengan yang kita request? Apakah kan biasa banyak orang bohong, bilang K350 datanya K300. Itu fungsinya kuisi deh. Seperti itu saran untuk terjun di lapangan itu deh, siapkan mental dan fisik. Jujur deh, saya selama di sini mungkin sekitaran 7 kali hampir bentrok lah Sama warga Kak. karena kita kan sering pipa depan rumah warga, datang orang mabuk gimana. Tapi alhamdulillah mungkin sejauh ini dan seterusnya mungkin tidak ada lagi kendala deh. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan untuk Saya. Kalau untuk seperti kakak tadi yang bilang, seperti kalau ada warga yang datang marah ke kita, kalau sudah digali tanahnya, bagaimana solusinya itu Kak? Ini kan kita tidak berani gali tanahnya orang deh. Ini kalau di luar ini kan aset negara deh, bahu jalan. Bukan tanah milik orang. Ini kan pasar. Kalau Ini kan tanah pemerintah deh. Kita sudah kok itu awal mulai itu deh, kita sosialisasi. Camat, lurah, semua kita temani. Kalau bahu jalan, baru dia marah begini depan rumahnya. Jalan poros kok, jalan nasional, bahu jalan. Kita juga hanya butuh 1 malam, besoknya selesai. Nah itulah, siapkan mental dan fisik. Kalau saya telinga aku full nih deh, kata-kata. Tapi namanya kerjaan kita yang harus diselesaikan ya. Masa kita mau lari dari kenyataan, sedangkan izin kita punya. Ada tambahan dek? mungkin dari teman-teman ada. Yang lain teman-teman silakan. Mungkin saya lagi luang waktunya nih. ya, saya Kak, mungkin ada saran Kak dari kita untuk menjadi orang hebat kayak Kakak. Bukan orang hebat deh, tidak ada orang hebat. Tidak ada orang hebat deh. Kalau saran saya sih ikuti proses saja deh, karena proses tidak pernah mengingatasi. Saran saya, selama itu di jalan yang benar. Di proyek itu deh banyak setan lah. Kenapa saya katakanlah contoh kecil banyak setannya deh. Contoh potongan pipa sudah tidak digunakan, ada yang membeli, toh orang-orang jahat, orang-orang yang berpikiran kiri lah. Ya pasti. Butuh uang bagaimana ini. Padahal suatu saat selesai kerjaan kita diaudit. Kita diaudit ya, dicari semua.
Jangan pernah ambil resiko deh. Ini dikira ini tanah deh. Bakalan kita gunakan lagi kembali. Kita pengadaan sirtu deh. Ini tanah kita buang di tempat disposal kami. Berarti tanah baru lagi tadi. Harus sirtu deh supaya tidak amblas. Kalau seperti itu tentu saja seperti ada mobil parkir mungkin tadi. Kalau untuk yang di sini diadakan pemadatan. Ya itu. Nah, ini kan unit orangnya Ada BPJS. seperti kayak ada mobil yang mau parkir. Ah, kalau kan saya kemarin kan rata-rata ini turun deh kan di bahu jalan kami kerja. Ya. Makanya kita adakan sirtu supaya tidak amblas. Ada lagi deh? Mungkin itu saja Kak. Terima kasih atas kesempatan dan untuk meluangkan waktu untuk kami Kak. Kurang lebihnya dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami Salah deh. iya, kami pamit undur diri dan terima kasih Kak. Mungkin teman-teman ada penyampaian motivasi apa coach kah? Untuk teman-teman. Hah? Motivasi. Kata-kata motivasi. Apakah untuk penutupan dokumenter kalian? Sini. Motivasi ngapain dulu? Motivasi, kata-kata motivasi. Motivasi udah pikir gitu nih. Oh, pikir. Kalau begitu saya. Iya boleh Kak. Setiap detik adalah perjalanan. Setiap perjalanan adalah pembelajaran. Terapkan itu deh. Terima kasih Kak. Makasih deh. Ya, terima kasih banyak Kak. Sama deh. Ya, terima kasih. Foto bersama. Bisa. Lempar dulu dalam